Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Febri di channel Raden Febri. Kepada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai Docker Container lagi. Lebih tepatnya di sini saya akan membuild yakni sebuah project Laravel ke Docker Container. Sebelum melanjutkan video kali ini, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, alangkah lebih baiknya dimohon untuk subscribe dan jangan lupa like dan komen video ini agar channel ini dapat berkembang dengan cepat. Terima kasih. Baik, untuk langkah selanjutnya yakni kalian bisa buka foldernya ya teman-teman. Di sini saya sudah ada folder di sini, buat folder dengan nama Docker Laravel. Kayak gini ya teman-teman. Di sini masih kosongan. Kemudian saya menggunakan terminal ya. Saya ketikkan kode spasi titik, diarahkan ke Visual Studio Code. Oke, sebelumnya juga kita harus sudah menyiapkan ini ya, Docker daemon-nya. Kita coba terlebih dahulu dengan cara Docker version. Kayak gini ya teman-teman. Oke, di sini sudah berjalan Docker base. Gak ada yang berjalan ya di sini, masih kosongan. Oke. Habis itu kita di sini membuat file dengan nama Docker compose YAML. Kayak gini. Kita buat folder-foldernya terlebih dahulu dah. Gitu. Di sini nanti kita butuh namanya Docker. Kemudian di dalam ini ada file namanya Nginx, service Nginx ya teman-teman. Maaf, ini file ini. Seharusnya folder Nginx kayak gini. Terus ada folder namanya src. Udah cukup kayak gini ya. Di sini langsung saja version seperti biasa ya teman-teman. Menggunakan versi 3, kemudian saya menggunakan network saya berikan nama Laravel kayak gini. Kemudian service di sini saya pertama menggunakan dua service saja. Pertama ada PHP, PHP kayak gini. Kemudian container name saya berikan nama PHP container kayak gini ya teman-teman. Image di sini saya menggunakan image PHP dengan tag 7.4 FVM Alpine. Udah. Kemudian langkah selanjutnya yakni port dulu biar enak tertata rapi. Ini kita expose keluar ke port 9000 ya teman-teman. Volume kayak gini. Kita arahkan .src nanti ya teman-teman. Kemudian di dalam kode kayak gini. Oke. Kemudian ada network menggunakan Laravel kayak gini ya. Langkah selanjutnya kita install Nginx untuk web servernya nanti. Container name namanya Nginx_container. Ini terserah ya teman-teman untuk namanya. Image-nya saya menggunakan Nginx versi Alpine saja biar tidak terlalu berat. Kemudian untuk portnya saya arahkan ke berapa ya, portnya oke 80 saja. Expose keluar. Kemudian ini port default dalam kontainer. Kemudian ada volumes juga. Di bagian volume ini diarahkan juga ya teman-teman ke bagian .src /kode kayak gini.
nanti akan diarahkan ke kode ini ya teman-teman. Kemudian oh ya, kita hubungkan ya antara nanti Nginx di dalam lokal ini, kita hubungkan dengan di dalam kontainer /docker /nginx /default nanti default.conf kayak gini ya. Kemudian /etc/nginx/conf.d kemudian default.conf kayak gini. Kemudian networknya kita arahkan ke Laravel juga, Laravel gini. Oke, nanti itu ini mengaksesnya ke lokal, yakni folder docker, kemudian folder nginx, kemudian default.conf kayak gitu ya teman-teman. Nanti akan mengakses default.conf. Kemudian di sini kita buat file dengan nama default.conf. Oke. Di bagian sini kita ketikkan juga ya, server listen, kemudian 80, kedua index, mengakses index untuk pertama kali ya teman-teman. Kemudian index.php yang pertama kali diakses, index.html kayak gini. Kemudian server name dengan nama localhost karena kita menjalankan di lokal. Ini jangan lupa kasih titik koma. Dengan root nanti diarahkan ke /kode karena nanti kan kita kan mengerjakan atau membuildnya di kode ini ya, Visual Studio Code ini teman-teman. Kemudian langsung saja gunakan. Oke teman-teman, tutorial ini biar cepat ya teman-teman, saya copy saja dari file saya yang sebelumnya sudah saya buat. Nanti kayak gini, listen ke port 80, kemudian yang diakses index PHP yang pertama atau index HTML dengan server name localhost root /kode karena nanti akan diakses melalui kode ini ya teman-teman, kode editor ini, makanya saya menggunakan /kode. Apabila .php tidak ada, nanti akan menampilkan 404, kemudian PHP yang diakses port 9000 sesuai yang ini tadi ya teman-teman. Kemudian di sini ada index, params, cgi, param, nanti script file name-nya dokumen root cgi script name kayak gitu. Langsung saja coba kita jalankan ya teman-teman. Oh ya, sebelum itu saya akan mencoba di sini dengan apa ya, index.php misal php echo Febri berhasil save. Oke, lantas kita jalankan dengan docker compose app lagi download. Oke, sudah komplit ya teman-teman. Coba kita jalankan localhost dengan port 8080. Oke, Febri berhasil. Ini untuk langkah awal sudah berhasil. Kemudian kita down terlebih dahulu ya teman-teman. Docker compose down. Oke, sudah ke down ya teman-teman. Di sini kita akses bakalan tidak bisa.
Langkah selanjutnya di sini kita tambahkan service, yakni service PHP. Maksudnya MySQL ya teman-teman. Nanti biar project kita bisa terhubung dengan database, begitu. Kita tambahkan service MySQL kayak gini. Kemudian container name-nya kita berikan nama MySQL container kayak gini saja. Image-nya kita arahkan ke MySQL ke versi berapa ya? Tab 5.7 saja. Oke, kemudian ada portnya ini diarahkan ke expose ke 3306 ya teman-teman. Kita menggunakan default saja. Volume ini kita arahkan ke Docker saja ya teman-teman. Docker/MySQL. Nanti otomatis menambah di sini ya. Di sini kan masih ada service Nginx. Nanti kita tambahkan MySQL kayak gitu. Otomatis ya nanti. Kemudian yang diakses var lib/MySQL. Ini cukup. Kemudian network Laravel ini network Laravel. Oke, kurang ini. Kemudian environment, karena kita sangat membutuhkan ya teman-teman. Oke, kurang lebih nanti env-nya kayak gini ya teman-teman. Environment-nya saya menggunakan MySQL root, passwordnya root, kemudian MySQL database-nya dengan nama Laravel, MySQL user Laravel, begitu. Kemudian MySQL passwordnya Laravel juga. Oke. Di sini sudah ya teman-teman. Oh ya, kita install PDO. Kita tambahkan lagi di sini file di luar ya. Docker file kayak gitu. Nah, di dalam Docker file ini kita akan install from PHP. Nah, ini kita nanti akan ganti ya teman-teman. Biar bisa di custom kan. Itu kemudian kita jalankan docker php ext, kemudian install PDO sama PDO MySQL kayak gini. Kemudian yang di compose tadi kita ganti teman-teman, jangan menggunakan image. Di sini kita akan menggunakan build, sistem build ya teman-teman. Di sini konteks, kemudian titik 2 titik kayak gini, kemudian docker file yang diakses dengan nama docker file kayak gini. Oke, kan untuk pertama tadi kan menggunakan index.php ya teman-teman. Di sini kita hapus saja, kita delete karena sudah berhasil ya teman-teman. Oke, coba kita jalankan. Kita jalankan lagi docker compose app main.d.
Oke, di sini sudah terbuat semua ya teman-teman. Kita bisa lihat di dalam sini di MySQL Docker. Oh, di sini ada kesalahan teman-teman. Kita hapus terlebih dahulu. Oke, di sini ada kesalahan di bagian MySQL, kan? Ini kurang. Oh, Docker. Kita down terlebih dahulu. Kayak gini. Oke. Kita hapus saja. Oke, sudah. Habis gitu kita jalankan lagi. Oke, kita lihat. Nah, di sini sudah ada service MySQL ya teman-teman. Ada Nginx juga. Kemudian kita akan install Laravel. Kita akan install Laravelnya dengan perintah seperti berikut ya teman-teman. Kita pilih terlebih dahulu Composer and create project. Kemudian minus prefer this, kita arahkan ke nanti Laravel dan src. Di dalam src ya teman-teman, kita create project. Tunggu beberapa saat. Oke teman-teman, di sini sudah selesai ya teman-teman. Di sini sudah ada file Laravel. Kemudian kita coba akses ya teman-teman. Localhost 88. Oh alah, oke. Saya paham. Kalau di Laravel sendiri itu kan untuk pertama kali kita akses ini folder public, kemudian di sini kan ada indeks ya teman-teman. Jadi di Symlink kayak gitu ya. Kita harus rubah ya teman-teman. Kita harus rubah di bagian sini root kode, kita tambahkan saja public kayak gini. Kita coba compose down. Oke, kemudian di compose up lagi ya teman-teman. Apabila sudah selesai, langsung saja kita coba akses. Oke, di sini sudah bisa ya teman-teman. Kemudian kita tinggal ganti saja di sini. Ini apa ini? Oke. Di sini kan sebelumnya kita sudah bisa menghubungkan dengan apa itu namanya? Database ya, teman-teman. Nah, di sini jadi di dalam ini kita harus rubah juga di dalam env. Nah, ini SQL, kemudian db username kita arahkan juga, kita copy, taruh sini ya teman-teman. Kemudian passwordnya taruh sini juga, kayak gitu. Oke, mungkin biar enak ya teman-teman, langsung saja saya akan masuk ke file src.
ini kode titik. Nah, ini untuk file Laravelnya sendiri sebelah sini ya. Kemudian coba kita PHP artisan migrate. Nah, sudah ya. Sudah termigrate. Jadi otomatis masuk ke file MySQL ini ya. Sini ada Laravel. Nah, di sini sudah ada kan. Kemudian saya akan coba biar sudah pasti ini benar-benar berjalan apa belum kayak gitu. Saya akan edit di dalamnya sini. Semisal kita akan bikin kontainer, kita akan bikin baru ya, controller app artisan make controller, kemudian coba controller kayak gitu ya teman-teman. Oke, di sini sudah masuk pp, kemudian http controller, sini aja ada coba controller kayak gitu. Kemudian di view di root dulu dah, bikin web sini, kita masukkan root, kemudian get /Febri kayak gitu. Kayak gini ya teman-teman. Yang diakses itu coba controller kelas. Oke, jangan lupa kita kan kayak gini, koma yang akan diakses itu index name, ini tergantung kalian ya, misal kayak gitu. Kemudian di bagian view ya, ini titik koma, bagian view resource, kemudian view di sini kita tambahkan coba dan Febri gitu HTML satu Raden Febri kayak gini ya teman-teman. Kemudian di controller kita panggil public function index, kemudian kita return view, diarahkan ke yang pertama tadi yang ada di folder ini tadi, resource ya teman-teman, dengan nama Raden Febri ini, Raden Febri kayak gini saja. Oke, kita bisa arahkan kayak gitu ya teman-teman. Kita refresh, kemudian kita kasih /Raden Febri. Oh, oke, di sini masih ada kesalahan ya teman-teman. Apabila kayak gini kita akan edit lagi ya teman-teman di bagian ini Nginx-nya. Di sini kita tambahkan saja script seperti ini ya teman-teman. Kita rapikan. Oke, coba kita downkan terlebih dahulu docker compose down, kemudian habis gitu kita up lagi ya teman-teman. Oke, langsung saja compose up min-d. Kita coba refresh. Sini saya mengakses /Raden Febri sesuai yang di sini ya teman-teman.
menggunakan web Raden Febri. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman, tampil Raden Febri. Kemudian di sini coba kita tanpa menggunakan ini, kita arahkan ke welcome saja biar ada perbedaan kayak gitu. Nah, sudah kan teman-teman, coba kita arahkan ke Raden Febri. Oke, mungkin cukup segitu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan mengenai instalasi Laravel pada Docker Container. Mungkin sekian video saya pada pertemuan kali ini. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.